Kita sudah tidak hidup di zaman Nabi. Namun ada satu Nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini, bahkan sering mengunjungi ulama Nusantara. Ya, dialah Nabi Khidir alaihi salam. Dalam kunjungannya ke salah satu ulama Indonesia, sandal Nabi Khidir alaihi salam sampai-sampai tertinggal. Nama asli Nabi Khidir alaihi salam adalah Baya Putra Malkan. Ia merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari jalur Syam. Khidir bukan nama sebenarnya, melainkan hanyalah nama julukan. Julukan itu ada atas mukjizat yang dimiliki Nabi Khidir alaihi salam as. Mukjizat Nabi Khidir alaihi salam dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia dinamai Khidir, karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering. Lalu seketika rumput tersebut bergerak tumbuh menjadi hijau. Hari Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Khidir alaihi salam memiliki kemampuan menghijaukan tanah yang tandus. Kemanapun Nabi Khidir alaihi salam melangkahkan kakinya maka tanah yang semula kering akan ditumbuhi rerumputan dan kembali menghijau. Nabi Khidir alaihi salam menjadi salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kisahnya diabadikan di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Qs. Al-Kahfi, 65. Ayat tersebut memang tidak menyebutkan Nabi Khidir alaihi salam secara gamblang. Namun, para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir merupakan nabi yang dikaruniai ilmu laduni. Ilmu ini diberikan langsung Allah subhanahu wa ta'ala tanpa proses belajar juga tanpa guru. Nabi Khidir pun memperoleh amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali, termasuk menemui para ulama di Indonesia. Ada beberapa ulama Indonesia yang dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Salah satunya adalah Kiai Haji Maimun Zubair atau lebih akrab disapa Mbah Mun. Mbah Mun merupakan santri Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Saat menimba di ponpes tersebut, Nabi Khidir alaihi salam pernah menemuinya sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Pertemuan terjadi bermula Mbah Mun mendengar suara yang memanggil namanya. Ternyata suara tersebut berasal dari kuburan dekat pondok pesantren. Terdengar tak masuk akal, tapi suara tersebut memang nyata. Di kuburan itulah Mbah Mun bertemu dengan sosok yang berpakaian seperti petani. Ternyata petani itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dalam pertemuan keduanya, Nabi Khidir alaihi salam berpesan kepada Mbah Mun, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya setelah dawuh begitu," ungkap Nabi Khidir alaihi salam. Tidak lama mengungkapkan hal tersebut, Nabi Khidir alaihi salam menghilang begitu saja. Dalam satu kesempatan ada satu ulama yang dikunjungi, sampai-sampai sandalnya sempat tertinggal. Kisah sandal Nabi Khidir alaihi salam yang tertinggal di Indonesia sangat masyhur di kalangan pengikut Kiai Haji Hamim Jazuli. Ia adalah ulama yang akrab disapa Gus Mik. Ia pun dikenal sebagai ulama yang mempunyai banyak karomah. Gus Mik menjadi salah satu ulama yang menjadi saksi bahwa Nabi Khidir alaihi salam kerap mengunjungi para ulama di Indonesia. Kisah ini terjadi ketika Gus Mik menjadi santri Kiai Haji Dalhar Watucongol. Ketika menjadi muridnya, Gus Mik punya kebiasaan untuk membersihkan sandal gurunya tersebut. Suatu saat Gus Mik kaget, karena di depan kamar gurunya ada dua pasang sandal yang sama persis bentuk dan ukurannya. Di tengah kebingungannya Gus Mik akhirnya mengambil keputusan membersihkan kedua pasang sandal tersebut. Sambil membersihkan, Gus Mik sangat penasaran dengan kedua pasang sandal tersebut. Sandal kepunyaan siapa ini?
kok persis dengan sandal milik guru? Kata Gusmik. Gusmik akhirnya menunggu pemilik sandal yang persis kepunyaan sandal gurunya itu. Sampai-sampai Gusmik mengantuk dan tertidur karena menunggu pemilik sandal tersebut. Saat terbangun Gusmik terkejut. Sandalnya tinggal satu pasang. Rasa penasaran yang tinggi Gusmik memutuskan mencari tamu yang si pemilik terompah. Esoknya Gusmik menemui gurunya, ia kemudian bertanya tentang siapa sesungguhnya pemilik sandal. Maaf, guru, tamu guru tadi malam itu siapa? Tanya Gusmik kepada gurunya. Namun Kiai Haji Dahlar tidak menjawabnya. Sikap sang guru membuat Gusmik penasaran dan mengikuti Kiai Haji Dahlar hingga depan kamarnya. Barulah setelah sholat Isya, Gusmik mendapatkan jawaban. Kiai Haji Dahlar mengatakan bahwa sandal tersebut adalah milik Nabi Khidir alaihi salam. Gusmik pun puas dengan jawaban sang guru, dan beranjak dari kamar Kiai Haji Dahlar. Indonesia menjadi persinggahan Nabi Khidir alaihi salam. Tujuannya bertemu wali Allah di bumi Nusantara. Banyak yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negeri para wali. Ini karena banyaknya umat Islam dan wali Allah di Nusantara. Jumlah para wali Allah di Indonesia sangat banyak. Di antara yang paling terkenal Wali Sembilan atau Wali Songo. Selain Wali Sembilan banyak wali lain yang hidup di bumi Indonesia. Terkadang kita tak menyadari hal ini. Karena alasan wali Allah ini pula banyak pihak meyakini jika tanah air Nusantara sampai saat ini sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Beberapa wali Allah tersebut bisa bertemu langsung dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kalangan ulama berpendapat, Nabi Khidir alaihi salam sampai saat ini masih hidup dan dipercaya keberadaannya. Dalam beberapa kitab disebutkan, terdapat 4 nabi yang diyakini masih hidup. Di antaranya, 2 hidup di bumi dan 2 lainnya berada di langit. Salah satu nabi yang masih hidup dan sering menginjakan kakinya di Indonesia sampai saat ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ya, Nabi Khidir alaihi salam dikatakan pernah ke Indonesia. Tujuannya, tak lain hanya untuk menjumpai wali Allah yang berada di bumi Nusantara. Salah satu nabi yang masih hidup dan sering menginjakan kakinya di Indonesia sampai saat ini adalah Nabi Khidir As. Ya, Nabi Khidir As dikatakan pernah ke Indonesia. Tujuannya, tak lain hanya untuk menjumpai wali Allah yang berada di bumi Nusantara. Islam meyakini bahwa ada 4 nabi yang masih hidup sampai saat ini. Salah satunya Nabi Khidir As. Sementara, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Khidir As dan Nabi Ilyas As setiap tahunnya bertemu di Mina, Arab Saudi sembari mencukur rambut masing-masing secara bergantian. Kemudian keduanya berpisah dan saling mendoakan satu sama lain. Kendati, keberadaannya hingga kini banyak juga kalangan ulama yang silang pendapat mengenai perkara ini. Wallahu alam bishawab.